kita memuji Tuhan, tapi boleh kita kasih tepuk tangan yang paling luar biasa buat Allah kita untuk menyatakan bahwa kita juga di sini antusias bagi anak-anak muda untuk memuji Tuhan. Amin. Ayo kita mari memuji Tuhan. Yes. Dengan segenap hati kita, dengan segenap hidup kita mau memuji Tuhan. Kita katakan yuk. Anak Allah. Siapa namanya? Yesus namanya. Menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia. Kita katakan lagi, anak Allah. Anak Allah. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, amin, Bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Kita nyatakan sama-sama, sebab Dia hidup, ada hari esok. amin. Sebab Dia hidup, Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kita nyatakan lagi, bos, anak Allah. anak Allah. Yes. Siapa? Yesus namanya. Yes. Menyembuhkan, Kami terima ini Tuhan. menyucikan, bahkan mati, Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Kita nyatakan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, yes, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia. Kita ulangi lagi. Kita mau nyatakan bahwa ya Yesus adalah kita. Allah. Yesus namanya. Amin. Menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kita katakan sama-sama yuk. Sebab Dia hidup, ada hari Yes. esok. kami penuh Sebab pengharapan Dia dalam Kau Tuhan. hidup, Ku tak gentar, yes, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kita nyatakan lagi, yes, Dia hidup,
berarti karena Yesus hidup. Amin. Amin. Kita memuji Tuhan lebih lagi. Hidupku ada di tanganmu. Yes, ini kita sama-sama Kau iman beri ya. rancangan yang terindah. Yes. Tak hanya yang baik saja Segala keadaan. yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujanku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Hey. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Amin. Hidupku ada di tanganmu. Amin. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujanku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Hey, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul Amen. salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Katakan lagi. Sebab hari ini hari yang terbaik. Amin. Amin, amin, amin. Ya, kita satu dalam doa lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau ada dalam setiap kami Tuhan. Hidup kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Biar kami terus melihat kepada Engkau Tuhan. Bahwa masa depan kami ada di dalam Engkau Tuhan. Kami anak-anak muda-Mu Tuhan.
Kami generasi-generasi-Mu Tuhan, kami mengasihi Engkau Tuhan, kami mencintai Engkau Tuhan, segenap hati kami Tuhan, segenap hidup kami Tuhan. Pengharapan kami besar di dalam Engkau Tuhan. Gak ada yang kami perlu takutkan Tuhan, gak perlu kami gentar Tuhan, sebab Engkau bersama dengan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Yes, kami naikkan syukur kami kepada Engkau. Kami naikkan pujian kami kepada Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Yes Tuhan. Ya. Ya Tuhan. Engkau yang jadi sumber segala sesuatunya atas hidup kami. Engkau menjadi sumber pengharapan kami Tuhan. Engkau menjadi patron setiap kami Tuhan. Kami memberi hidup bagi Engkau Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, masa depan kami ada di dalam Engkau Tuhan. Dan kami gak perlu takut di dalam Engkau Tuhan. Cukuplah kasih karunia-Mu Tuhan. Cukuplah anugerah-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kau memandang kepada-Mu Tuhan. Berlimpah kasih setia-Mu bagi setiap kami. Kau memenuhi setiap kami Tuhan. Kau nyatakan lebih lagi Pujian bagi Yesus.
kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidup sebab Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku ya Tuhan, di dalam-Mu hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu
Amanda. Harapanku Di dalammu, amin. hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalammu. 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 Engkau yang percaya bahwa hidupmu aman dalam Tuhan, berikan sorak-sorai Yes. yang paling meriah bagi Tuhan kita. Amen. Kalau engkau percaya bahwa Allahmu sebagai pelindungmu, penjagamu, berikan sorak-sorai sekali lagi yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya, kami percaya bahwa hidup kami aman di dalam Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi dengan dunia ini di hari-hari ini, kami percaya bahwa hidup kami aman Ya, bersama dengan Engkau Tuhan. Karena kami percaya Engkau lah Allah kami, gunung batu kami, kota benteng kami. ya Tuhan. Baik maut, mara bahaya, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, Ya Tuhan. tidak bisa mengganggu kami Ya Tuhan. ketika Engkau ada bersama-sama kami. Ketika kami ada dalam hadirat-Mu, ketika kami ada dalam lindungan-Mu, ketika kami ada dalam lingkupan-Mu Tuhan. Yes, Tuhan. Ini yang kami percaya. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk karya yang ajaib yang Kau berikan kepada kami. Ya, Kami bersyukur. Kami bersyukur untuk hidup kami Tuhan. Dan kami mau terus melanjutkan hidup kami bersama-sama dengan Kau. Kami mau terus melanjutkan kehidupan kami ini. Yes. Karena kami percaya bahwa masa depan kami sungguh ada. Ya, Karena kami percaya bahwa Engkau yang menyediakan yang terbaik bagi kami. Engkau menyediakan masa depan yang penuh pengharapan bagi kami. Dan kami percaya semua akan Kau berikan kepada kami. Itu ajar kami terus bertekun, ajar kami terus setia kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sore hari ini kami siap untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami semua. Biar hati kami adalah hati yang terbuka. Untuk siap dipenuhi dengan firman-Mu. ya, Terima kasih Bapa, urapi juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Hikmat daripada Tuhan menguasai hamba-Mu sehingga mampu menyampaikan kebenaran, menyampaikan firman-Mu. Firman yang penuh kuasa, firman yang mengubahkan, firman yang memerdekakan. Firman yang mencelikkan kami untuk kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengar firman-Mu demi nama Tuhan Yesus yang berdoa mulia. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak, saudara sekalian. Ya. Puji Tuhan, shalom. Ya, hari yang luar biasa. Ya. Ya, sore hari ini sore ini ya Mas ya, masih setengah jam 6. Ya, sore hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan, bertindak dengan iman. Ya, temanya sama dengan apa yang saya bagikan tadi pagi. Ya, kalau minggu lalu saya membagikan tentang tokoh Alkitab yang masih ingat siapa? Ezra, ya masih ingat ya? Ezra, orang yang berkomitmen untuk mempelajari firman Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan, ya. Tapi nggak cuma berhenti meneliti, merenungkan, tapi dia berkomitmen juga untuk apa? Melakukan, menghidupi. Ya. Tapi nggak berhenti sampai situ. Dia berkomitmen untuk apa?
mengajarkan apa yang dia terima daripada Tuhan kepada orang-orang sebangsanya. Nah, hari ini saya ingin membagikan satu tokoh lagi, ya, tokoh yang berbeda, ya, di Alkitab. Ya, kita buka dulu ya dalam Roma pasal 4 ayat 17 sampai dengan yang ke-25. Roma pasal 4 ayat 17 sampai dengan yang ke-25. Oke, yang sudah dapat bisa katakan amin. Ya, belum semua. Yang sudah dapat bisa katakan amin. Oke, puji Tuhan. Ya, kita akan baca bersama-sama mulai dari ayat 17 sampai dengan ke-25. 3, 2, 1. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkannya kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tapi tulis juga untuk kita, sebab kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yakni Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Nah, jadi sore ini saya ingin bagikan tokoh, ya, Abraham namanya, ya. Ya memang, tapi memang di Alkitab tokoh yang menceritakan tentang orang yang bertindak dengan iman itu banyak, ya. Nggak cuma Abraham, ada Daud, ya. Bagaimana tahu ceritanya Daud? Ya, bagaimana dia bertindak dengan iman? Karena ketika dia melawan Goliat, ya, dia seorang muda yang kemerah-merahan wajahnya, ya. Dia harus menghadapi sosok Goliat yang ukurannya 2 kali lipat dari dirinya. Tapi dia begitu berani menantang Goliat. Ya. Kenapa dia berani? Karena dia percaya dengan Tuhan yang dia sembah. Sehingga dia memberanikan diri sekalipun secara fisik dia kalah. Secara teori dia kalah. Tapi dia bertindak dengan iman bahwa karena Tuhan dia mampu mengalahkan Goliat. Dan kita bisa lihat bagaimana Goliat akhirnya mati di tangan Daud, dan Daud berhasil memenggal kepalanya. Orang yang ditakuti oleh siapa? Bangsa Israel. Bahkan dikatakan di Alkitab mendengar suaranya aja bangsa Israel gentar. Tapi Daud enggak. Ya. Ada tokoh lain juga, Daniel dalam Alkitab yang bertindak dengan iman. Ya. Ketika dia ada di Babel, dia harus berhadapan dengan orang-orang Babel yang tidak mengenal Tuhan. Ya. Tapi dia bertindak dengan iman, dikatakan bahwa dia tidak menajiskan diri dengan makanan raja. Dia hanya makan sayur-sayuran, vegetarian dia menjadi pada waktu itu. Ya. Kenapa dia berani berbeda, ya, dengan orang-orang di Babel? Ya. Karena dia percaya dengan siapa? Tuhan yang dia percaya. Sehingga dia berkata, aku tidak mau menajiskan diriku dengan makanan raja. Aku vegetarian aja. Dan ketika dia bertindak dengan imannya, dikatakan bahwa dia salah satu menjadi orang yang 10 kali lipat kecerdasannya daripada orang-orang yang diuji pada waktu itu. Ya. Ada juga Nuh yang bertindak dengan iman. Ketika Tuhan berbicara, buat bahtera, karena nanti akan ada
air bah. Semua orang yang di sekelilingnya mentertawakan Nuh. Kamu mungkin sudah gila. Kamu bikin bahtera di atas gunung. Mana mungkin akan ada banjir sehebat itu. Tapi Nuh percaya apa yang Tuhan firmankan kepadanya. Sehingga dia bertindak dengan imannya. Dan dia bikin bahtera yang besar. Dan ketika air bah datang, dia selamat. Dia dan seisi rumahnya. Bahkan dia menyelamatkan banyak binatang, ya, sehingga binatang tidak punah. Ya. Jadi banyak tokoh di Alkitab yang hidup mereka bertindak dengan iman. Tapi sore hari ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana Abraham hidup bertindak dengan imannya. Ya. Mari kita lihat di dalam Roma pasal 4 ayat yang ke-18, kita akan baca sekali lagi ayat yang 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ya, kita lihat situ bagaimana Abraham mendapatkan firman dari Tuhan. Dikatakan bahwa dia akan menjadi bapa banyak bangsa. Dan kita tahu bahwa Abraham waktu mendapatkan janji itu, dia sudah punya anak. Sudah punya anak? Tahu umurnya berapa ketika Abraham menerima janji itu? Ada yang tahu umurnya berapa? Ada yang tahu? Aduh, kok gak ada yang tahu nih, kok jelas. Berapa umurnya? 75 tahun. Nanti harus dibaca saudara, ya. Jangan sampai kita nggak tahu nih umur Abraham terima janji Tuhan umur berapa. Umur 75 tahun dia menerima janji Tuhan. Dan itu waktu itu dia belum banyak. Ya, mungkin orang berpikir wah umur saya 75 tahun ya, mungkin karena waktu itu umur manusia itu panjang-panjang. Ya. Tapi sesuatu yang cukup mungkin khawatir juga gitu, terima janji Tuhan umur 75 tahun dikatakan bahwa dia akan menjadi bapa banyak bangsa. Sedangkan pada waktu dia menerima itu dia belum punya anak. Bagaimana mempercayai janji itu sedangkan kalau lihat secara logika berpikir nggak mungkin ini. Karena kondisi saya sudah umur 75 tahun. Sudah tua, ya, sudah nggak kuat lagi ibaratnya. Oke, sebelumnya kita lihat dulu deh supaya kita nanti nggak meraba-raba ya. Kita lihat dalam Kejadian pasal 12. Ayat 1 sampai dengan ke-5. Di sini panggilan Abraham. Ya, waktu itu namanya masih Abram, ya, belum Abraham. Waktu menerima janji Tuhan. Ya. Kita akan baca bersama-sama ayat 1 sampai dengan yang ke-4 saja. Sampai 5. Ayat 1 sampai 5. Ya. Abram dipanggil Allah judul perikopnya. Dapat semua? Oke, kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa serta Sarah istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Ya, mereka di situ Abraham, ya, dia
dipanggil untuk meninggalkan tanah kelahirannya di Haran itu pada usia 75 tahun. Ya. Dan pada waktu dia mendapatkan janji Tuhan itu, dia sudah menikah dengan Sarah, istrinya, tapi dia belum punya anak. Ya. So kita mau lihat di sini, apa yang kita bisa pelajari dari tokoh Abraham ini tentang bertindak dengan iman. Ya. Kalau kita lihat di sini bagaimana ketika Tuhan berfirman kepada Abraham, ya, ketika di Haran, saya mau tanya kepada kita semua, apakah dia miskin? Apakah dia tidak punya apa-apa? Saya mau tanya. Kalau kita baca dari Kejadian pasal 12 ini, dia orang diberkati enggak? Banyak gak hartanya? Banyak gak budaknya? Banyak ya. Karena dikatakan bahwa dia mendapatkan harta di sana. Ya, walaupun gak ditulis berapa jumlahnya, tapi saya percaya bahwa dia orang yang cukup diberkati. Ya, dan kalau pada waktu itu zaman dulu kan orang masih jarang, betul nggak? Nggak kayak sekarang. Tanah masih luas. Ya, artinya kesempatan untuk dia bisa sukses di Haran itu besar peluangnya. Untuk dia mengembangkan bisnisnya di Haran itu besar peluangnya. Artinya untuk apa? Dia harus pergi jauh-jauh ke tanah Kanaan. Untuk apa? Di sini aku makmur. Di sini aku punya ternak, aku punya orang-orang, punya pengikut-pengikut. Untuk apa lagi jauh-jauh? Toh sama saja. Di sana juga tanah, mungkin di sana juga ada lahan pertanian, di sini juga ada. Buktinya aku berhasil di sini. Tapi mari kita belajar dari Abraham. Ya. Ketika dia mendengar suara Tuhan berbicara kepadanya, Abraham, aku akan menjadikan engkau Bapa. Bapa apa nih? Atas banyak bangsa dikatakan. Ya. Aku akan memberkati engkau menjadi bangsa yang besar. Keturunanmu akan menjadi keturunan bangsa-bangsa yang memenuhi bumi ini. Ya. Aku akan memberikan tempat, suatu tanah yang berlimpah dengan susu dan madunya. Ya. Tanah yang subur. Ya. Tapi Tuhan gak memberitahu di mana tempatnya itu. Dia hanya aku akan menunjukkan tanah dikatakan. Ya, di ayat 12 itu dikatakan bahwa aku akan dikatakan bahwa pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu itu ke negeri yang akan apa? Kutunjukkan kepadamu. Baru sudah dikasih tahu tempatnya? Belum kan? Belum dikasih tahu tempatnya. Ya kalau zaman sekarang gampang aja. Akhirnya kita disuruh pergi ke Somalia. Kita bisa lihat Somalia seperti apa. Betul nggak? Kita tinggal lihat di mana? Di YouTube. Kita bisa lihat seperti apa sih Somalia. Kita bisa lihat di peta, letaknya di mana ya Somalia ini? Afrika kah? Eropa kah? Ya kan? Kita bisa lihat dan kita bisa tahu seperti apa kondisinya. Tapi pada waktu itu Abraham tahu dia seperti apa negeri yang janjikan Tuhan kepadanya. Buta, dia gelap, tidak tahu. Tapi sesuatu yang luar biasa, dia mempercayai perkataan Tuhan itu. Nah, bagaimana? Apa yang kita perlu pelajari daripada Abraham ini? Untuk kita bisa bertindak dengan iman kita, ya. Untuk bisa bertindak dengan iman, ya ada beberapa langkah konkret yang dilakukan, yang diambil Abraham dalam hidupnya. Yang pertama, ya, dari Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 5 ini, ya. Kita bisa lihat bagaimana Abraham berani keluar dari zona nyaman. Jadi untuk kita bisa bertindak dengan iman kita harus keluar apa dari mana? Zona nyaman. Dia tinggalkan zona nyamannya. Ya kan dipikir aku diberkati kok di sini. Cukup kok untuk hidup anak istriku cukup. Gitu ya. Aku nggak perlu jauh-jauh. Tapi Abraham lebih mempercayai perkataan Tuhan daripada mempercayai logikanya.
Abraham lebih menaruh kepercayaannya kepada Tuhan daripada apa yang dia lihat saat itu. Ya kalau dipikir buang-buang waktu jauh sekali, bahkan dia belum tahu tempatnya. Untuk apa? Pergi jauh-jauh kotor sama aja. Di sana mungkin juga memelihara ternak, mungkin juga bertani, mungkin sama aja. Tapi Abraham lebih memilih untuk percaya dengan janji Tuhan, dengan perkataan Tuhan. Sehingga dia berani untuk meninggalkan zona nyamannya, dia berani meninggalkan Haran. Ya. Yang pertama, kalau kita ingin berani bertindak dengan iman kita, ya, maka kita harus berani keluar dari apa? Zona nyaman kita. Ya, anak-anak muda, ya saya mungkin ya masa kita berbeda. Tapi saya coba pelajari seperti apa sih zona nyamannya orang-orang muda ini. Kadang-kadang orang-orang muda ini sekarang ini, benar nggak tahu ya, itu dikaitkan dengan generasi lemah. Benar nggak? Saudara itu kadang-kadang, karena saudara kan generasi apa nih? Z ya? Z atau generasi Z itu lahir tahun berapa? 90-an ya? Maaf ya, bukan 90, apa 80 ya? 2000 ya? Ya, pokoknya tahun 2000-an ke atas lah. Dikaitkan dengan generasi lemah. Ya. Dikaitkan dengan generasi yang terlalu bergantung dengan media sosial. Bahkan dikatakan generasi rebahan. Pengennya di tempat tidur aja gitu ya, tapi bisa menikmati dunia. Saya mau katakan bahwa itu bisa menjadi zona nyaman saudara hari-hari ini. Kalau engkau ingin bertindak dengan iman, maka engkau harus keluar dari zona nyamanmu. Kita harus menyelidiki hati kita di depan Tuhan. Tuhan, aku terikat gak sih dengan keadaan dunia saat ini? Yang kata orang bahwa generasi Z ini adalah generasi yang begitu bergantung dengan media sosial. Mungkin dari 12 jam yang ada, mungkin apakah mungkin bisa 5-6 jam saya habiskan dengan media sosial? Dan itu bisa menjadi zona nyaman seseorang. Dan saya mau katakan bahwa zona nyaman itu bisa menghambat pengenalanmu akan Tuhan. Zona nyaman bisa menghambat engkau bertumbuh dalam iman. Makanya ketika Abraham mendengar Tuhan berbicara, tinggalkan kediamanmu, tinggalkan rumah bapakmu dan pergi ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham lebih memilih untuk percaya dengan perkataan Tuhan daripada bertahan dengan zona nyamannya. Karena ya gimana ya, ketika saya coba renungkan, tempatnya dia belum tahu. Resiko perjalanan pun juga dia nggak tahu harus melewati bangsa mana, jalan yang mana. Ya, karena belum ada Google Map pada waktu itu. Ya. Mungkin hanya mengikuti arah bintang. Kalau zaman dulu arah bintang patokannya. Ya. Tapi dia percaya dengan yang namanya janji Tuhan. Sehingga dia meninggalkan zona nyamannya. Jadi Abraham bisa bertindak dengan imannya adalah ketika dia berani. Ketika dia berani meninggalkan zona nyamannya. Dan kalau kita baca sampai akhir bagaimana Tuhan akhirnya menggenapi janjinya kepada Abraham. Jadi saya kasih Tuhan, ini perlu untuk kita renungkan di hari-hari ini. Kalau engkau ngerasa bahwa engkau adalah orang percaya yang sulit untuk mempercayai janji Tuhan, mungkin ada zona nyaman dalam hidup yang belum kau tinggalkan. Ya. Mungkin kau terlalu asik dengan media sosialmu, sehingga engkau sulit untuk akhirnya mengalami sesuatu terobosan dengan Tuhan dalam hidupmu. Ya. Kita perlu belajar meninggalkan kenyamanan kita.
Ya kadang-kadang ya waktu saya muda dulu memang kalau seandainya kelompok sosial itu mempengaruhi kehidupan kita. Ya, saya pernah ngalami itu. Ya, ketika saya mau coba menunjukkan iman saya, itu saya dihadapkan dengan situasi sosial yang ketika saya berbeda maka saya akan dimusuhi, saya akan diasingkan, saya nggak ditemani, saya dijauhi, dan itu membuat menjadi sebuah pertarungan dalam saya menjadi berbeda atau saya ikut dengan mereka, saya sama dengan mereka. Ya nggak tahu apakah saat ini engkau mengalami itu? Kayaknya enggak. Kalau saya menunjukkan bahwa saya orang benar, saya tidak dianggap, ya, saya akan sendirian. Sehingga itu menjadi sebuah ketakutan dalam hidup kita. Sehingga akhirnya kita mau tidak mau, akhirnya udahlah aku sama aja lah, daripada aku sendiri, daripada aku dikucilkan, daripada aku gak punya teman. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa engkau berani keluar dari zona nyamanmu supaya engkau bisa bertindak dengan iman. Karena tindakan iman menentukan masa depan kita di dalam Tuhan. Tindakan iman kita menentukan akan menjadi seperti apa kelak nanti kita. Dan saya percaya Abraham tahu betul ini. Ya. Dia mempercayai bahwa dikatakan bahwa dia akan menjadi bapa bagi banyak bangsa. Ya. Keturunannya adalah keturunan raja-raja yang akan memerintah. Ya. Pada waktu itu dia belum punya anak. Bahkan mari kita lihat, kita kembali ke Roma pasal 4 tadi. Ayat 19 kita baca. Ya. Dikatakan imannya tidak menjadi apa? Lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira berapa? 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Bayangkan, saya coba renungkan. Abraham mendapatkan janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberkati keturunannya menjadi keturunan yang besar, menjadi bangsa-bangsa. Tapi pada saat dia menerima janji Tuhan itu, kondisinya sudah sangat lemah dikatakan. Ya. Bahkan dikatakan istrinya itu sudah menopause, sudah tidak haid lagi. Perempuan kalau sudah tidak haid, dia tidak bisa lagi punya anak. Artinya secara kedokteran sudah nggak mungkin punya anak. Bagaimana Abraham masih bisa mempercayai dengan namanya janji Tuhan? Bahwa janji Tuhan itu betul-betul nyata, akan terbukti. Bagaimana? Coba kita renungkan. Umur 100 tahun, ya, istrinya sudah 90 tahun dan sudah menopause. Tapi dia masih percaya bahwa Tuhan akan memberkati dia. Dia akan memiliki anak yang menjadi bangsa. Memang Abraham sempat ragu, Sarah sempat ragu. Dia berikan Hagar. Budaknya. Ya. Sarah mencoba menolong Tuhan. Mungkin dengan aku berikan budak ini, janji Tuhan digenapi lewat budakku ini. Tapi rupanya justru itu menjadi bencana besar sampai hari ini. Tapi Tuhan tidak pernah lalai dengan janjinya. Ya. Dan yang kita perlu belajar adalah dari Abraham adalah dia berani bertindak dengan imannya. Dia mau berani keluar dari cara berpikir manusia yang mungkin penuh dengan masuk akal, dan ini nggak masuk akal, dia bilang. Mana mungkin gitu. Tapi dia berani keluar dari cara berpikir manusia normal. Dan ini memang tidak mudah,
ya. Tidak mudah untuk berpikir yang tidak realistis gitu ya. Ya. Sesuatu yang keluar dari kemustahilan itu tidak mudah. Karena kita perlu belajar dari Abraham. Bagaimana Abraham bisa keluar dari zona nyaman itu? Ya. Saya percaya juga tidak serta-merta ketika dia mendengar firman itu, dia langsung mengambil keputusan, ya aku mau pergi Tuhan. Saya rasa enggak. Buktinya apa? Saya percaya dia berdiskusi dengan Lot. Makanya Lot pun mau ikut dengan dia. Artinya dia membicarakan dengan ponakannya. Ini aku loh dapat firman Tuhan, tapi kok kayaknya aku nih masih mustahil ya. Ini mungkin enggak sih janji Tuhan ini benar? Ya. Dia diskusi mungkin dengan Lot. Ya mungkin Lot juga meneguhkan ya janji Tuhan itu. Iya kayaknya ini benar. Kita pergi sama-sama. Itu bahasa saya ya, bahasa saya. Artinya bahwa enggak serta-merta ketika dia dapat firman Tuhan dia langsung ya yes Tuhan aku percaya. Dia merenungkannya lagi, tanya lagi sama Tuhan, benar enggak ini? Sampai akhirnya dia membuat keputusan, aku akan pergi, ya Tuhan. Aku percaya dengan janjimu. Ya. Walaupun apa yang kulihat, faktanya tidak sesuai dengan pikiranku, tidak sesuai dengan logikaku. Tapi aku percaya, ya, aku akan pergi ke negeri yang akan kau tunjukkan kepadaku nanti. Dan dia melangkah pergi meninggalkan tanah kelahirannya, rumah bapaknya, untuk pergi ke tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Dan ya mungkin dia sempat bergumul, ya antara pergi tidak. Ya. Tapi dia memilih untuk keluar dari zona nyaman. Ya, dia keluar dari mungkin rasa nyamannya. Ya, dia harus bergumul dan akhirnya dia menang, ya aku harus melangkah. Walaupun resiko-resiko yang saya harus alami dalam perjalanan ke sana. Karena enggak mudah, enggak punya Google Map. Ya. Jalannya juga belum tahu, ya, di mana letaknya. Dia hanya betul-betul bergantung kepada Tuhan. Tapi dia percaya bahwa dia akan sampai di tanah Kanaan itu. Dia akan sampai di negeri yang Tuhan janjikan kepadanya. Kan saudara, mari kita, kalau engkau ingin bisa bertindak dengan imanmu, engkau ingin menjalani kehidupanmu dengan berjalan dengan iman, maka engkau harus keluar dari zona nyamanmu. Engkau yang tahu apa zona nyamanmu hari-hari ini. Ya. Kalau media sosial menjadi sebuah zona nyaman bagi engkau, maka engkau harus keluar dari sana. Engkau harus batasi dirimu. Ya. Karena firman Tuhan katakan kita harus apa? Mengendalikan apa? Mengendalikan diri kita. Kuasai dirimu dalam segala hal, firman Tuhan katakan. Jadi kita harus belajar dari Abraham. Supaya kita bisa bertindak dengan iman kita, maka keluarlah dari zona nyamanmu. Apa yang menghalangi engkau menghambat dirimu untuk akhirnya kau bisa mengenal Tuhan. Ya kadang-kadang rutinitas fisik juga bisa menjadi zona nyaman kita. Ya, kayaknya aku udah enak nih sini. Wah, aku kayaknya udah mantep nih. Ya, aku nggak perlu apa-apa lagi ini. Ya. Ketika itu kau ngerasa bahwa itu menghalangi, sepertinya kau merasa bahwa kau terhalang. Untuk akhirnya itu menjadi sebuah tembok yang menghalangi engkau untuk mengenal Tuhan. Untuk bisa mendengar Tuhan berbicara, maka kau tanggalkan dan tinggalkan itu. Saya punya kesaksian dalam hidup saya bagaimana saya bergumul dengan namanya keluar dari zona nyaman. Pada waktu sebelum saya ke Kalimantan, ya saya di Jakarta, ikut pelayanan di Jakarta, dan satu ketika ya saya merasa bahwa saya dapat suara Tuhan untuk saya pergi melayani ke Kalimantan. Pada waktu itu belum ada YouTube, belum ada teknologi. Ya HP pun jarang, HP itu modul yang besar-besar, artinya secara geografis saya nggak ngerti, saya cuman mungkin saya akan baca itu dari buku, ya. Artinya secara geografis saya buta dengan Kalimantan, ya. Bahkan orang tua saya takut melarang saya, ngapain sih kalau bicara pelayanan ngapain harus ke Kalimantan? Di sini kan bisa melayani, lebih enak, bisa dekat dengan orang tua. Ada kekhawatiran dalam diri orang tua saya untuk melepas saya pergi sendirian ke Kalimantan, karena ya memang beritanya serem kok waktu itu. Ya, orang Dayak itu
ya apa namanya memakan manusia gitu ya. Beritanya seram-seram tentang orang Dayak. Gitu ya. Tempatnya itu masih hutan belantara, pokoknya mengerikan. Sunyi. Gitu ya. Tapi saya coba datang pada Tuhan. Sampai akhirnya saya dapatkan satu ayat firman Tuhan, ya saya ragu. Ketika saya dengar itu, ya sempat bimbang juga saya. Tapi Tuhan berbicara kepada saya, katakan bahwa saya ingat betul saya dapat firman Tuhan, aku tidak akan membiarkan kau menjadi yatim piatu. Artinya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan saya sendiri di sana. Itu saya belum tahu kondisi tempat yang akan saya akan pergi itu saya belum tahu. Ya, hanya dibilang desa, katanya desa. Ya saya bayangan saya kalau desa kan di Jawa itu desa itu rame, ya kan, banyak rumah, banyak padat penduduk. Nah apa yang terjadi ketika saya tiba di sini? Rupanya tempat itu betul-betul tempat terpencil, sunyi, tidak ada listrik, tidak ya akses kendaraan susah. Saya harus berjalan kaki dan menyusuri sungai, seorang diri. Sempat ada ketakutan dalam diri saya, bagaimana kalau ada apa-apa dengan saya? Bagaimana saya mengabarkan kondisi saya dengan orang tua saya, karena nggak ada. Nggak kayak sekarang, tinggal WA, tinggal kirim video. Pada waktu itu nggak ada. Saya nerima surat itu ya, kalau saya dapat surat itu mungkin 2 bulan kemudian saya baru terima. Anggap kalau sekarang kan kalau kita kirim surat itu paling lama berapa? Seminggu ya. Saya baru 2 bulan. 2 bulan saya baru terima surat itu. Udah gimana ya, 2 bulan kemudian saya baru bisa baca surat gitu ya. Terus saya bayangkan gimana kalau ada apa-apa dengan saya, anggaplah. Tapi puji Tuhan saya belajar menyerahkan hidup saya kepada Tuhan gitu ya. Saya belajar untuk beranjak meninggalkan zona nyaman saya ya. Saya percaya bahwa apa yang Tuhan katakan kepada saya itu sesuatu yang nyata, sesuatu yang terbukti. Dan saya alami, sekarang saya bisa berdiri di hadapan saudara, itu semua karena janji Tuhan. Semua karena perkataan Tuhan. Dari apa yang saya percayai dari Tuhan. Jadi kalau saudara, jangan pernah kau ragu meninggalkan zona nyamanmu. Karena Tuhan akan menyertai engkau. Katakan, Tuhan akan menyertai hidupku. Amin. Amin. Ya, ada yang melihat kemarin di media sosial, di Jakarta, ya, ada sebuah kumpulan orang yang begitu banyak, bukan menonton konser, tapi apa? Job apa? Job fair. Orang nyari kerja, seperti nonton konser banyaknya. Beribu-ribu, mungkin ada jutaan ya. Hei, kau yang mau lulus, kau yang lihat itu, kau yang sedang mau lulus melihat itu, gimana perasaanmu? Berdebar-debar. Gimana nasibku ini? Aku harus bersaing dengan jutaan orang di sana. Ya. Jangan-jangan mereka nanti migrasi dari Jakarta ke sini. Wah, bagaimana nasibku? Tapi saya mau katakan hari ini bahwa engkau tidak perlu takut dengan masa depanmu, amin. Karena masa depanmu sungguh ada dalam Tuhan. Tuhan menjaga engkau. Tuhan mencukupkan apa yang kau butuhkan. Tuhan memelihara engkau. Itu mari kita belajar dari Abraham. Keluarlah dari zona nyamanmu. Amin. Yang kedua, ya. Mari kita baca di ayat 19 sampai 20. Dikatakan imannya tidak apa? Menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa bertindak dengan iman kita? Yang kedua adalah pertama kita harus belajar menikmati proses Tuhan. Ya. Memang ketika kita melewati proses itu tidak enak. Betul?
Waktu sepertinya lambat berputar. Mengapa waktu ini lambat banget berputar ketika engkau diproses? Sepertinya 1 jam itu seperti setahun. Ya. 1 hari sepertinya kok lama sekali seperti 365 hari. Sepertinya mengapa lambat sekali waktu ini berputar? Kita harus belajar menikmati prosesnya Tuhan. Jadi dari sini kita bisa belajar bahwa Abraham, kenapa dia bisa bertindak dengan iman? Kenapa dia bisa mempercayai perkataan Tuhan sepenuhnya? Kenapa? Karena dia memiliki pengalaman rohani dengan Tuhan. Ini yang penting untuk saudara catat. Pengalaman rohani menjadi penting dalam kehidupan rohani seseorang. Karena tanpa memiliki pengalaman rohani, engkau akan ragu dengan janji Tuhan. Tapi berbeda ketika engkau sudah belajar, ketika engkau memiliki pengalaman rohani dengan Tuhan. Engkau akan semakin mempercayai dengan namanya janji Tuhan. Makanya saudara, engkau belajar mencatat dengan namanya janji Tuhan. Ya. Mungkin hal kecil, ya. Engkau pernah berdoa, Tuhan, besok saya ujian. Saya memilih kampus atau fakultas favorit saya. Saya sadar Tuhan saya nggak pintar. Saya bukan keturunan orang-orang pintar, tapi aku mengandalkan Kau Tuhan. Kau mulai berdoa, kau mulai datang kepada Tuhan. Ya. Dan ketika kau berdoa, besoknya tes, ya 2 minggu kemudian saudara diterima di kampus favorit yang saudara rindukan. Itu namanya pengalaman rohani dengan Tuhan. Amin. Ya. Atau pernah 1 kali di kos kiriman orang tua lambat, ya, aduh, mau ngomong sama kakak PA malu, ya, mau pinjam sama teman malu, akhirnya menahan rasa lapar, ya, karena aduh menipis. Tapi ketika kau rasa lapar, kau datang kepada Tuhan, kau curhat sama Tuhan. Hari ini aku kelaparan Tuhan, ya, aku belum dapat kiriman Tuhan, aku butuh pertolongan-Mu Tuhan. Dan ketika kau mulai berseru, Tuhan mengirimkan burung gagak. Seperti Elia, Tuhan mengirimkan burung gagak, mengirimkan makanan. Ya. Tiba-tiba ada yang ngetok pintumu, tok 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 dek. Ini ada sedikit makanan, ini ada sedikit uang. Aku diberkati tadi lo, nih terima. Itu namanya pengalaman apa? Rohani. Dan ketika engkau mengalami itu maka membuat engkau apa? Semakin percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang setia dengan janjinya. Tuhan yang tidak pernah lupa dengan janjinya. Bukan Allah yang amnesia dengan janjinya. Tapi Allah yang komitmen dengan janjinya. Amin. Karena itu penting untuk kita memiliki pengalaman rohani dengan Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita bisa memiliki pengalaman rohani dengan Tuhan? Belajar dari Abraham. Dia memiliki yang namanya persekutuan yang intim dengan Tuhan. Sehingga dia bisa membedakan apakah itu suara Tuhan atau bukan. Ya. Dia bisa membedakan apakah suara yang didengar itu malaikat. Ya. Dia bisa membedakan suara yang didengar itu apakah betul itu suara Tuhan atau suara iblis yang menjelma sebagai malaikat terang. Karena bisa aja, ya, iblis bisa apa? Menjelma sebagai malaikat terang. Tapi orang yang bersekutu dengan Tuhan, dia akan bisa membedakan suara yang dia dengar itu suara suara iblis yang menjelma sebagai malaikat terang atau betul itu suara Tuhan. Makanya penting membangun persekutuan dengan Tuhan. Mulai belajar untuk bertekun membaca Alkitabmu. Ya. Mulai bertekun untuk kau menghafalkan ayat-ayat Alkitab yang kau percayai itu sebagai janji Tuhan. Ya. Jadi kalau saudara diarahkan oleh KKPA, deh hafalkan ayat firman Tuhan, jangan dianggap remeh. Jangan dianggap, kakak ini apa sih? Itu apa sih ayat Alkitab dihafal-hafal? Kan sudah ada HP sekarang. Oh saya ingat tinggal baca aja. Sekarang udah canggih Kak, nggak perlu dihafal-hafal. Sudah ada HP, saya mau dengar tinggal buka dan saya bisa. Ya.
Saya mau katakan bahwa jangan anggap remeh untuk menghafalkan firman Tuhan. Katakan kanan kirimu, jangan anggap remeh. Ya, firman Tuhan itu ya dan amin. Ketika KKPA katakan hafal ayat firman Tuhan, hafal. Jangan kau mengeluh. Karena itu namanya proses untuk kau apa? Bisa mendengar suara Tuhan. Proses untuk kau bisa membedakan suara yang kau dengar itu iblis yang menjelma sebagai malaikat terang atau itu suara, betul-betul suara Tuhan. Jadi yang kedua yang penting untuk kita alami dalam hidup itu adalah kita harus memiliki namanya pengalaman rohani dengan Tuhan. Ya. Karena dengan kita memiliki pengalaman rohani, engkau akan semakin membuat engkau semakin percaya dengan Tuhan. Amin. Engkau akan semakin percaya dengan Allah, bahwa Dia adalah Allah yang benar, Allah yang memberkati, Allah yang menjaga. Sehingga ketika ada badai, ada tantangan, engkau enggak ngerasa takut. Ya. Engkau akan bertindak engkau akan bisa seperti Daud ketika menghadapi Goliat. Engkau akan seperti Daniel ketika di kerajaan Babel. Ya. Dia enggak peduli apa kata orang, dia enggak peduli apa kata yang lain, karena dia percaya dengan Allah yang dia percaya. Allah sebagai Allah yang ajaib, ya. Allah yang setia dengan janjinya. Jadi yang kedua yang perlu kita renungkan adalah kalau kita ingin bisa bertindak dengan iman, maka milikilah pengalaman rohani dengan Tuhan. Ya. Catat setiap janji Tuhan yang digenapi dalam hidupmu. Jangan pernah lupakan itu. Sekecil apapun janji Tuhan yang kau terima, catat itu. Karena itu menjadi pengalaman rohani untuk kau bisa percaya dengan Tuhan. Karena nanti ketika satu saat masalah besar, engkau mengingat kalau hal kecil aja Tuhan tolong saya. Saya percaya hal-hal besar pun Tuhan akan menolong saya. Amin. Ya, saya mengalami ini. Ya, saya bisa kuat, saya bisa bertahan sampai hari ini. Karena saya memiliki pengalaman rohani dengan Tuhan. Saya pernah mengalami ditolong Tuhan, diselamatkan dari maut. Ya. Banyak peristiwa-peristiwa yang sadar bahwa itu kalau nggak pertolongan Tuhan mungkin saya sudah nggak ada. Saya mungkin nggak hidup, sudah nggak hidup sampai hari ini. Saya nggak hidup sampai hari ini. Makanya saya catat, wah saya pernah ditolong Tuhan. Saya ingat betul waktu saya masih kecil, bagaimana Tuhan menolong saya, menyelamatkan saya dari maut, hampir dilindas mobil. Saya ingat betul dalam kepala saya. Ya. Waktu saya sakit, tidak ada yang menolong, tiba-tiba Tuhan mengirimkan tadi burung gagak makanan kepada saya di subuh-subuh. Orang ngetuk pintu, saya udah lapar, sakit perut, nggak bisa apa-apa, nggak ada makanan. Ketok, Pak ini ada makanan. Dia nggak tahu saya sakit. Saya catat itu. Itu namanya pengalaman rohani dengan Tuhan. Membuat saya menjadi yakin bahwa Tuhan yang kepercayalah Allah yang besar. Ya. Dan banyak lagi saya catat dalam hidup saya. Mungkin kalau saya jelaskan mungkin sampai jam 12 malam nanti kita selesai. Ya, tinggal 5 menit waktunya. Oke, yang ketiga. Yang ketiga, ya, kita baca ayat 20 sampai dengan 22. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran dikatakan. Jadi yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa bertindak dengan iman adalah percaya dan setia dengan namanya janji Tuhan. Makanya saudara catat ketika saudara mendapatkan janji Tuhan. Catat apa? Kita melakukan apa? Percaya dan catat setiap janji Tuhan yang kau terima. Ya. Kau harus percaya. Ya. Dan itu terbukti ya, saya mengalami ketika saya mendapatkan janji Tuhan waktu sebelum saya ke sini bahwa Tuhan tidak membiarkan saya sebagai yatim piatu, terbukti. Ya. Tiba-tiba di tempat saya datangin tuh orang ya nggak tahu alasannya apa, tapi saya diangkat menjadi anak di sana. Ya. Jadi kalau dia dapat buruan hutan, ya babi hutan, entah kijang, itu pasti singgah ke rumah saya dagingnya. Ya, karena saya dianggap anak.
Jadi ya secara kebutuhan makanan saya tidak kekurangan. Ya. Dikasih pisang, dikasih durian, ya kalau pagi musimnya, gitu ya. Melimpah. Gitu ya. Saya catat terima janji Tuhan bahwa Tuhan tidak membiarkan saya seorang diri sebagai yatim piatu. Tuhan mengirimkan orang-orang di itu menjadi keluarga bagi saya. Berkatakan bahwa saya diangkat menjadi anaknya. Ya. Artinya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia dengan perkataannya. Tuhan kita bukan Tuhan yang PHP, amin. Amin. Pernah Tuhan mem-PHP saudara? Pernah enggak? Pernah enggak di PHP kita akan dijanjikan kita betul-betul mendapat suara Tuhan bahwa kita akan diberkati mendapatkan ini. Enggak pernah ya? Tuhan kita bukan yang PHP, pemberi harapan palsu. Enggak. Ketika dia menjanjikannya, dia setia untuk menggenapinya. Makanya engkau yang kuliah, yang sudah hampir lulus, jangan kau takut. Mungkin persaingan mendapatkan pekerjaan begitu banyak. Tapi ketika engkau setia dengan Tuhan, kau setia dengan janjinya, kau bertekun, maka engkau akan menerima seluruh janji-janji Tuhan. Karena Tuhan berkata bahwa kita ada ahli warisnya, yang akan mewaris seluruh apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Ada amin? Angkat tangan yang mau selesai kuliah. Angkat tangan dulu. Angkat tangan, ya. Jangan kau ragu, jangan kau takut. Amin. Janji Tuhan, iya dan amin. Tuhan kita bukan PHP, ya. Tuhan kita setia dengan janjinya. Kalau dikatakan A, maka A juga akan diberikan kepada kita. Amin. Siap bertindak dengan iman? Ya, mari kita belajar dari Abraham ini, ya. Dan kalau kita lihat di akhir hidupnya Abraham, dia bukan hanya orang yang diberkati Tuhan. Ya, bagaimana keturunan daripada Abraham betul menjadi banyak bangsa. Ya, dia melahirkan Ishak ya di usia yang 100 tahun. Ya, istrinya Sarah udah menopause tapi Tuhan membuka rahimnya sehingga dia melahirkan Ishak. Dari Ishak dia melahirkan Yakub dan Esau. Ya, dua bangsa besar dikatakan dikandung oleh Ribka pada waktu itu. Ya, ya. Dari Yakub lahirlah keturunan Israel, ya, keturunan bangsa-bangsa. Dan Tuhan menggenapi janjinya dalam hidupnya. Amin. Siap menerima janji Tuhan? Ya. Oke, itu yang saya sampaikan. Kita akan menerima perjamuan sore hari ini. Saya undang kita semua bagi berdiri sebelum kita menerima roti dan anggur perjamuan. Kita akan meneduhkan hati kita untuk kita merenungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Mari kita semua teduhkan hatimu di hadapan Tuhan. Biarkan Roh Kudus menuntun engkau. Roh Kudus berbicara ke dalam hatimu. Roh Kudus menembus jiwamu, menembus keterbatasanmu. Percayai apa yang Tuhan katakan kepadamu hari ini. Bahwa Allah kita bukan Allah PHP. Dia Allah yang setia dengan janjinya. Biar setiap kita masing-masing merenungkan apa yang sudah kita dengar sore hari ini. Abraham diberkati Tuhan karena dia setia dengan janji Tuhan. Abraham diberkati Tuhan karena dia bertindak dengan imannya. Dia berani keluar dari zona nyamannya. Dia mau melangkah menuju tanah Kanaan sekalipun tanah itu belum dia tahu, belum dia lihat seperti apa keadaannya. Yang dia pegang hanya janji Tuhan. Mulai hari ini pegang janji Tuhan dalam hidupmu. Kalau engkau pernah mendengar
Tuhan berjanji kepada engkau, maka pegang janji itu. Karena Tuhan akan menggenapinya dalam hidupmu. Bertindaklah seperti Abraham. Sekalipun nampaknya mustahil, tidak masuk logika, tidak realistis, tapi Abraham percaya dengan janji Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan aku mau menjalani setiap proses yang ada dalam hidupku. Katakan kepada Tuhan, Tuhan aku mau. Aku memberanikan diri untuk melewati setiap proses yang diizinkan Tuhan dalam hidupku. Walaupun aku harus berjuang dengan waktu yang begitu lambat berputar. Aku mau belajar setia dalam proses yang harus aku alami dalam hidupku. Mulailah kau bertindak untuk kau mencatat setiap janji Tuhan yang engkau terima dari Tuhan. Mulailah engkau mengingat dalam hidupmu setiap janji Tuhan yang sudah kau terima. Karena itu menjadi modal bagi kita, menjadi kekuatan bagi kita untuk kita berharap penuh dengan Tuhan, berharap percaya penuh dengan Tuhan, bahwa apa yang dijanjikan adalah ya dan amin, bahwa Tuhan tidak pernah berubah dengan perkataannya. Engkau yang mulai takut dengan hari esok, engkau yang mulai takut dengan masa depanmu, mulai hari katakan bahwa aku percaya dengan janji Tuhan. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu, amin Tuhan, di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Katakan dengan sayapmu, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Katakan dengan sayapmu, sayapmu
terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan Kekuatan kami dan Tuhan. perlindungan Yes, percaya. bagiku, pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Katakan kau ku nantikan. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Katakan kau yang ku nantikan. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Yes. Amin Tuhan, ini doa kami. Ini tindakan kami Tuhan. Ya Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang terus menanti-nantikan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Menanti-nantikan Engkau dalam setiap proses dalam hidup kami Ya Tuhan. Tuhan. Karena kami percaya Engkau yang menjanjikannya adalah setia. Ya. Engkau tidak pernah berubah. Janjimu ya dan amin. Ya Tuhan. Walaupun dunia menawarkan segala sesuatu yang mungkin menjadi jawaban dalam hidup kami, tapi hari ini kami mau katakan, kami tetap percaya dengan janjimu dalam hidup kami. Kami tidak mau memalingkan hidup kami daripada Engkau Tuhan. Kami mau tetap menantikan Engkau, menantikan janjimu dalam hidup kami. Berkati kami Tuhan, teguhkan kami Tuhan, buat kami terus melangkah dengan iman kami dan mempercayai bahwa apa yang Kau janjikan akan digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Sebentar kita akan menikmati perjamuan kudus. Saya undang yang bertugas untuk maju ke depan. Sebelum kita menikmati perjamuan kudus, baiklah engkau boleh menguji dirimu di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Dikatakan bahwa banyak di antara kamu yang menjadi lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal karena makan roti dan anggur perjamuan dengan tidak layak. Ketika engkau masih menyimpan sakit hati, ketika engkau masih menyimpan kekecewaan, engkau harus membereskan dulu rasa kecewamu. Kalau ada ganjalan dalam dirimu terhadap saudara seiman, terhadap tubuh Kristus, engkau harus membereskannya di hadapan Tuhan. Kata baiklah engkau masing-masing boleh menguji dirimu di hadapan Tuhan. Jika di antara engkau memiliki ganjalan, engkau masih menyimpan rasa kecewa, rasa sakit hati terhadap saudara seimanmu, engkau harus membereskannya. Kalau orang itu ada tempat ini, engkau harus mendatanginya. Berdamai dengan orang itu, bereskan persoalanmu.
barulah engkau menerima roti dan anggur perjamuan. Tapi jika orang itu tidak ada tempat ini, maka engkau harus berjanji di depan Tuhan bahwa engkau akan membereskan setelah kau pulang dari tempat ini, supaya engkau tidak mendapatkan murka karena kita sembarangan. Malah belang kita masing-masing kau boleh menguji dirimu di hadapan Tuhan. Minta Tuhan melayakkan engkau. Karena saya percaya bahwa perjamuan kudus bukan sebuah liturgi gereja. Perjamuan kudus bukan berbicara sakramen gereja. Perjamuan kudus berbicara hubungan dengan Tuhan. Tindakan iman kita bahwa lewat perjamuan ini kita menjadi sama dengan Tuhan. Kita menjadi satu dengan Tuhan. Tuhan ada dalam kita dan kita ada dalam Tuhan. Bahkan kita mengakui tubuh Kristus dimanapun berada. Karena itu mari engkau menguji dirimu di hadapan Tuhan. Jangan biarkan kita menerima tubuh dan darah Tuhan dengan tidak layak. Dengan sembarangan. Tanpa kita menguji diri kita. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Layakkan kami Tuhan di hadapan Engkau. Layakkan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Lewat perjamuan ini Tuhan. Karena kami mau mengalami persekutuan yang lebih dalam lagi dengan Engkau. Dan kami juga mau memiliki persekutuan yang intim, yang dalam dengan saudara seiman, tubuh Kristus yang lain. Karena kami rindu firman-Mu diberitakan dengan benar. Firman-Mu diberitakan dengan keajaiban. Firman-Mu dinyatakan dengan mukjizat. Dan kami mau hidup kami membawa mukjizat bagi banyak orang. Hidup kami menyatakan Kristus di dunia ini. Hidup kami menyatakan kebenaran di tengah-tengah angkatan yang bengkok dan jahat ini. Yaitu layakkan kami Tuhan untuk menerima tubuh dan darah. Kuduskan kami Tuhan. Kuduskan kami sehingga kami layak. Dalam perjamuan ini Tuhan. Kami menjadi bagian dari tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan. Layakkan kami. Kuduskan kami. Kami mau bertindak dengan iman kami Tuhan. Lewat perjamuan ini. Kami mau diberkati. Kami mau dipenuhi dengan Roh-Mu Tuhan. Kami ingin mengalami kebangunan rohani dalam hidup kami. Lewat perjamuan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk menerimanya. Dalam nama Yesus silakan bisa dibagikan roti dan anggur perjamuan. Ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu yang
cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan Amin Tuhan. cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Katakan hidup ini Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya. Kau yang sudah menerima roti dan anggur perjamuan, dan kau yang sudah menguji dirimu di hadapan Tuhan, dengarlah perkataan Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan setelah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya. Mari kita pecah-pecahkan roti di tangan kita. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan, kami mau menjadi roti ini Tuhan. Kami mau tubuh kami juga bisa dipecah-pecahkan bagi orang lain. Supaya orang lain diselamatkan lewat hidup kami. Kami terima roti ini. Seperti kami menerima tubuh-Mu. Karena kami mau memperoleh persekutuan yang lebih intim lagi dengan Engkau. Demi nama Tuhan Yesus kami menikmati roti perjamuan ini. Mari kita sama-sama menikmati tubuh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur perjamuan dengan tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kami mempercayai dengan iman kami. Bahwa darah-Mu sudah dicurahkan bagi kami. Dan kalau hari ini kami memperingatinya, anggur ini menjadi lambang penebusan-Mu bagi kami. Karena kami percaya bahwa darah-Mu betul-betul tercurah bagi kami. Darah-Mu menebus kami,
menyucikan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Karena darah-Mu kami dibebaskan dari hukuman kekal. Karena darah-Mu kami dimerdekakan. Karena darah-Mu kami diangkat menjadi anak Allah, menjadi ahli waris-Mu. Karena itu kami terima anggur perjamuan ini dengan iman. Kami mau mengingat Engkau dalam setiap kehidupan kami. Kami mengingat Engkau sehingga kami mengalami persekutuan yang lebih dalam lagi dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menikmati anggur perjamuan ini sebagai lambang darah-Mu, sebagai tanda penebusan-Mu. Dalam nama Yesus, mari kita sama-sama menikmati. Dalam nama Tuhan Yesus. Baiklah engkau yang sudah menikmati tubuh dan darah Tuhan, kau mengucap syukur kepada Tuhan. Naikkan ucap syukurmu kepada Tuhan. Karena tubuh dan darahnya ada dalam hidupmu saat ini. Tubuh Yesus sudah terpecah bagi engkau. Dan darahnya sudah dicurahkan bagi engkau. Dalam tubuhmu mengalir darah Kristus. Dalam tubuhmu mengalir kuasa darah Yesus. Bagi engkau yang sakit, bagi engkau yang lemah, taruh tangan kananmu di dada. Mulai alami kuasa Tuhan bekerja dalam tubuh saat ini. Sehingga kalau ada yang lemah, ada yang sakit, engkau mengalami mukjizat hari ini dalam nama Yesus. Engkau disembuhkan, engkau dipulihkan. Engkau yang lemah, engkau akan dibangkitkan. Kau mengalami kuasa kebangkitan Kristus dalam hidupmu hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk curahan darah-Mu. Kami mau menikmati Engkau terus dalam hidup kami. Kami mau menikmati persekutuan yang lebih intim lagi dengan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Karena kami percaya dalam persekutuan dengan Engkau, waktu kami tidak akan terbuang dengan percuma. Waktu kami tidak akan habis dengan percuma. Tapi kami percaya waktu-waktu kami akan kami alami di mana Engkau bekerja dalam hidup kami. Sepanjang hidup kami Engkau ada dalam kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu sudah kami nikmati sore hari ini. Kami percaya kami akan mengalami kebangkitan demi kebangkitan dalam hidup kami. Kami akan mengalami kegayaan yang baru dan kegayaan yang baru terus menerus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Amin. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Oke, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya kita dikuatkan. Amin. Oke, kita akan memberikan persembahannya. Boleh kita bangkit berdiri, kita lambai-lambaikan persembahannya. Dan kita mau memberi persembahan, kita naikkan pujian kita. Sebab Dia hidup. Dan kepada pastor yang bertugas dipersilakan. Siapa? Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia
Dia katakan lagi. Anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kita katakan lagi dengan iman kita, amin. Anak Allah, Yesus namanya amin, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kita katakan lagi, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Yes. ada hari esok, Amin. sebab Dia hidup. Ya, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Yes. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, Amin. Ada hari esok, amin. Terjadi sebab Dia kami Tuhan. hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia, katakan lagi, sebab Dia Sebab hidup. Dia Hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Amin. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Silakan Pak Wanto, pemimpin kita berdoa. Kita tundukkan kepala kita. Tuhan Allah yang baik, yang berkuasa di dalam setiap diri kami melalui Roh Kudus. Beberapa hari ini kami merasakan bagaimana Roh Kudus bekerja melalui apa yang Engkau sudah kerjakan buat kami melalui kematian di kayu salib. Tuhan, kami percaya sejak masa anugerah terjadi, maka sejak Roh Kudus ada di dalam setiap hati kami, maka kami bisa merasakan apa yang Roh Kudus ingin rindukan untuk kami hidupi. Termasuk apapun yang saat ini kami gumuli, kami mau belajar bersama-sama lewat firman Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang bisa melakukan banyak hal di dalam kehidupan kami.
Dan Kau hanya membutuhkan untuk kami bisa hidup dan berpegang teguh kepada iman kami. Dan kami bertindak dengan iman sehingga apa yang kami kerjakan membawa kemuliaan di dalam nama Tuhan. Mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Kemerdekaan demi kemerdekaan terjadi dalam kehidupan kami. Kemenangan demi kemenangan setiap hari kami bisa nikmati karena tindakan kami dengan iman. Apa yang terjadi dalam kehidupan kami percaya Roh Kudus turut bekerja, campur tangan Tuhan juga bekerja. Terima kasih Tuhan untuk praise and worship hari ini. Terima kasih juga untuk firman Tuhan yang Kau sampaikan Tuhan, lewat hambanya Pak Awanto Tuhan, yang terus Kau urapi beliau untuk menyampaikan firman yang lebih dalam kepada jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Dan biarlah apa yang disampaikan, apa yang beliau sampaikan membawa kemuliaan dan harum di mata-Mu Tuhan, harum di surga Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami juga berdoa buat persembahan yang sudah kami berikan Tuhan. Biar persembahan ini juga menjadi persembahan yang bisa dipakai untuk terus membangun jemaat-Mu, sehingga jemaat-Mu terus bertumbuh, berkembang, dan melakukan misi-misi yang berasal daripada Tuhan, sehingga banyak orang yang semakin diselamatkan Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk apa yang sudah Kau kerjakan buat setiap hari dalam kehidupan kami, dan kami percaya besok juga ketika kami menjalani kehidupan kami membuka mata kami pagi hari, kami merasakan damai sejahtera dan sukacita surga, sehingga apa yang kami lakukan dalam aktivitas, kuliah, sekolah, dan apapun itu Tuhan, kami lakukan juga dengan sukacita. Kita angkat kedua tangan kita saudara. Roh Kudus, ajarlah kami untuk bisa berkenan kepadanya Tuhan. Roh Kudus, ajarlah kami untuk kami bisa terus dilayakkan memuji dan menyembah Engkau. Bagimu-lah kemuliaan Tuhan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Dan biarlah damai sejahtera itu terus ada di dalam setiap hati kami sampai Tuhan Yesus datang di kali yang kedua. Dan kami sebagai anak-anak-Mu berkata kami siap. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan kami sudah melaksanakan ibadah kami hari ini. Dan kami sebentar akan pulang. Biar terus Kau ada dalam setiap hati kami. Terima kasih Yesus. Mari kita sama-sama katakan amin. Oke, salam kanan kirinya seperti tadi sampaikan firman Tuhan, bertindaklah dengan iman.